Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat konten review film nih. Baru aja gua menyelesaikan episode demi episode dari Secret Invasion yang baru saja menyelesaikan episode finalnya nih di hari Rabu kemarin. Dan gua akhirnya merasa terpuaskan di ending filmnya ya, karena kita tahu sendiri Secret Invasion ini akan menceritakan tentang keseluruhan karakter dari Skrull nih, dimana Skrull numpang hidup di bumi dan apa yang akan terjadi ketika Skrull menguasai dan menginvasi bumi. Waduh, banyak hal-hal seru dan menarik yang bisa kita bahas di review film kali ini. Jadi yuk kita langsung bahas seperti apa film Secret Invasion ini. Langsung kita masuk ke review film. Oke penikmat film, kita akan mereview film Secret Invasion yang baru aja gua tonton di Disney Plus Hotstar ya. Ini sudah sebulan berjalan dan sekitar 6 episode untuk Secret Invasion kali ini, dan tentu saja film atau serial ini sangat menarik ya, karena kita akan dikenalkan oleh karakter-karakter baru yang tentu saja unik dari Skrull yang akan menyamar dan membiasakan diri sebagai bentuk manusianya ya. Jadi setiap Skrull di sini akan mendapatkan muka atau wajah dari manusia yang akan menjadikan dia identitas di dunia Marvel MCU yang sekarang gitu ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang Secret Invasion, kita lihat-lihat dulu ada jajaran pemain siapa aja yang bermain di sini. Oke, yang pertama di sini ada Samuel L. Jackson ya. Tentu saja dia berperan sebagai Nick Fury, sebagai agen yang paling utama di sini ya. Yang akan tentu saja awalnya mereka itu berteman dengan Nick Fury ya, tapi ujung-ujungnya malah berkonflik dengan Nick Fury. Oke, selanjutnya ada Ben Mendelsohn sebagai Talos. Nah, ini awalnya dia jenderalnya nih, pemimpin dari Skrull, tapi sayangnya sekarang sudah dikudeta. Oleh siapa? Yes, oleh Graphic. Graphic ini diperankan oleh Kingsley Ben-Adir. Oke, selanjutnya di sini ada Pagon yang diperankan oleh Cleon Scott. Lalu ada Samuel Edawumi sebagai Beto. Lalu ada Darmot Mulroney sebagai presiden dari Amerika Serikat. Nah, ini dilibatkan nih karakter dari presidennya ya. Lalu di sini ada karakter unik bernama Gaia nih, yang diperankan oleh Emilia Clarke. Nah, ini dia adalah anak dari Talos ya. Jadi dia akan ibaratnya bersekutu lah ya bersama dengan gengnya Graphic. Nanti gue ceritain dan akan kita lihat detail-detail menarik dari review ini. Oke, sebagian besar di sini karakternya masih banyak yang baru ya, tapi Samuel L. Jackson kalian udah pada kenal lah ya. Dia merupakan karakter dari Nick Fury yang sudah belalang buana di dunia Marvel, terkhusus MCU ini. Oke, Secret Invasion ini ditulis oleh Kyle Bradstreet dan didirect langsung oleh Alice Selim, dan tayang 6 episode di Disney Plus Hotstar mulai dari 21 Juni yang lalu. Waduh, secara keseluruhan ini film menarik ya, karena kita tahu sendiri yang dimana karakter Skrull yang sebelumnya ada di film apa ya, yang sebelumnya gue lupa, yang dimana itu Skrull datang ke bumi dan dikasih tempat oleh Nick Fury. Dan Nick Fury sendiri sebelum film ini berjalan dia ada di atas ya, di stasiun luar angkasa. Dia menetap di sana dan tentu saja tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para Skrull di bumi ini. Dan ternyata sebagian Skrull yang dia kenal adalah hanya sedikit entitas atau makhluk Skrull yang hanya sebagian saja yang udah mengenal dengan si Nick Fury ini ya. Ternyata di balik semua ini ternyata Skrullnya banyak, bukan cuma satu dan bukan cuma sekelompok, tapi lebih dari itu. Bahkan bisa dikatakan ada yang pro dan kontra terhadap Nick Fury itu sendiri ya, yang dimana berpendapat bahwa sebagian Skrull ingin hidup damai bersama manusia, sebagian lagi ingin menjadikan bumi itu tempat tinggal seutuhnya, yang dengan cara memberantas semua manusia agar menjadi planet dia ya, planet para Skrull gitu. Jadi di sini kayak
ada salah satu kelompok yang dipimpin oleh Graphic. Dia mengkudeta langsung jenderal utamanya yaitu Talos. Dan di sini dia ternyata udah beraliansi dengan para Skrull yang juga menyamar di sebagian lini pemerintahan, dari dewannya lah, dari asistennya, bahkan yang di luar prediksi gue adalah si Rudy ya. Wah, karakter Rudy ini di sini ternyata kita sudah mengenal dekat ya, dimana dia itu selalu berdampingan dengan Iron Man waktu saat dia bergabung dengan para Avenger ya. Dan gak nyangka ternyata Rudy itu berkhianat, dan dalam arti dia ternyata adalah seorang Skrull. Wah, di sini tak terduga sih hal itu akan terjadi. Gue menyangkanya bakal biasa-biasa aja nih. Dia si Rudy ini akan mungkin akan menghancurkan para Skrull atau mengusir Skrull. Ternyata dia sendiri adalah Skrull. Waduh, gokil. Itu gue di luar dugaan, menjadi suatu yang membagongkan ya. Dan ada karakter baru lagi yang bernama Gaia nih di sini oke banget ya. Dia memiliki kekuatan yang ternyata sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh si Graphic ya. Jadi Graphic ini dia mencoba dirinya untuk bermutasi menjadi Super Skrull. Jadi dia menggunakan serum tertentu untuk merubah dirinya menjadi menjadi superhero yang kuat, yang memiliki kekuatan-kekuatan yang di luar nalar lah, yang di luar kebiasaan para Skrull. Karena Skrull ini sebenarnya nggak punya kekuatan spesifik, hanya berubah wujud aja, dan mungkin hanya bisa berantem biasa. Dan ternyata di sini si Graphic ini melakukan uji coba, dan akhirnya dia bisa merubah dirinya menjadi Super Skrull, yang kita tahu di situ di serial itu kekuatannya maha dahsyat ya. Dan ternyata di sini juga Gaia memiliki kesempatan juga untuk mengambil serum itu, dan akhirnya juga sama bermutasi ya, menjadi sosok Super Skrull yang ternyata lebih hebat dari Graphic ya. Dan gak disangka-sangka oleh Graphic, dan ya sebelum kejadian itu sebenarnya Gaia udah mati, tapi ternyata dia berhasil menyembuhkan dirinya ya dengan kekuatan serum itu ya. Dan luar biasa ya, sedikit demi sedikit di sini bisa dilihat konflik para Skrull, antara Skrull dengan Skrull, yang dimana tentu saja ada yang setuju dengan Graphic sebagai pemimpin, ada ya juga yang memikirkan bahwa wah, si Graphic nih memimpinnya dengan cara yang tidak benar nih, membuat Skrull jadi dimusuhi oleh manusia-manusia yang sebenarnya bumi ini jadi tempat singgah mereka. Dan banyak yang kecewa dengan si Graphic, dan tapi Graphic sendiri ya itu memiliki motivasi yang benar-benar kuat untuk menjadi jahat gitu. Dan di sini kalau menurut gua satu persatu diperlihatkan karakter dari Skrull ini unik-unik ya. Yang sangat disayangkan di sini ya karakter si Rudy ya, yang gua nggak menyangka ternyata dia seorang Skrull. Dan di sini juga karakter dari Nick Fury juga memiliki andil besar untuk mengendalikan para Skrull, dan bagaimana caranya merusak dominasi si Graphic yang memimpin bangsa Skrull itu sendiri. Dan disinilah dipertonjolkan sisi dari manusiawinya seorang Nick Fury, sampai berpikir logik bagaimana mengatasi seorang penjahat tanpa harus melibatkan orang lain. Nah, itu keren sih dari Nick Fury itu. Dan karakter-karakter lainnya juga unik ya, jadi penguatan karakter di sini oke punya lah. Mantap pokoknya. Dari perjalanan story sih temponya sedikit lambat, dan menurut gua akan sedikit boring di 1-3 episode lah ya. Tapi berikutnya ke-4 sampai ke-5 bahkan ke-6 ini kita dibuat semakin menggebu-gebu untuk mengalahkan si Graphic ini ya, karena si Graphic kan setiap episode makin kuat, sementara yang lain biasa-biasa aja, nggak ada yang berani ngelawan. Nah, di endingnya itu malah jadi ledakan yang cukup mantap gitu kalau menurut gua. Jadi 1-3 berjalan pelan, jadi sedikit membosankan, tapi di pertengahan menuju ending malah semakin kita ikutin semakin menarik, dan akhirnya di endingnya kita merasakan sesuatu yang memuaskan. Ternyata lebih asik itu untuk amati lebih dalam tentang dunia Skrull dan para sekutu-sekutu lainnya. Yang menurut gue sih di sini kalau bisa dikatakan Skrull ini berpotensi, terutama si Gaia-nya ini, karakter Gaia berpotensi untuk bergabung ke dunia Avenger lainnya ya.
Jadi bisa bergabung dengan Avenger baru ya, katanya kan bakal ada The New Avenger. Nah, The New Avenger ini kemungkinan bakal menjadi salah satu setup barunya. Ada si Gayahnya ini, ada Yelena, terus ada siapa lagi ya, ada Ironheart kemungkinan juga gabung. Dan sudah banyak ya yang satu persatu diperkenalkan, dan ini salah satu karakter The New Avenger yang baru dan ibaratnya yang Avenger muda gitu. Nah, di sini bisa menjadi suatu kesempatan buat karakter Gaya ini bergabung dan menjadi proyek besar untuk dia, untuk karakter dia, untuk bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, ini menariknya. Kalau gue sendiri pendapat pribadi sih suka banget sama film Skrull ini alias Secret Invasion, dan gue menunggu mungkin ada season 2 nya ya, karena ada beberapa hal yang belum terpecahkan dan bisa dilanjutkan dengan dikembangkan lagi cerita yang lebih menarik lagi. Jadi menurut gue sih cukup puas untuk kali ini, cuman di awal episode sampai di pertengahan aja cuman rada temponya kurang cepat aja gitu. Jadi polanya itu kita sedikit bosan dengan tektokan yang ada, tapi selebihnya sih sampai di ending itu terasa memuaskan lah. Setiap karakternya juga dibikin kuat, dan motivasi satu demi satu karakter itu saling berkaitan, dan terutama untuk menghancurkan si grafiknya ini nih. Grafiknya termasuk villain yang cukup oke juga di sini. Oke, mungkin itu aja. Kalau dari gue sendiri, gue suka overall memberi penilaian sekitar berapa ya, 8,2 kali ya dari 10 ya untuk Super Skrull alias Secret Invasion ini. Oke, kedepannya di Marvel sendiri akan ada film The Marvel ya, The Marvel, ada Captain Marvel, terus ada Miss Marvel, dan juga ada Monica Rambeau ya. 3 karakter ini yang memiliki kekuatan yang juga unik juga akan disatukan dan saling berpindah tempat. Dan di sini juga ada Nick Fury lagi terlibat di dalamnya. Wah, menarik ya. Jadi Nick Fury akan kembali bermain dalam waktu dekat untuk film yang barunya nanti. Wah, pokoknya asik sih. Jadi kedepannya kita akan bisa melihat keseruan-keseruan lainnya untuk Secret Invasion, untuk season 2 nya mungkin, dan juga The Marvel. Dan nanti nih di bulan Agustus akan ada lagi film atau trailer terbaru yang akan gue reaction ya, dari MCU juga, yaitu adalah Loki season 2. Waduh, kita nantikan ya, kalau sudah keluar nanti gue buat reaction trailernya. Oke, mungkin itu dulu untuk review film kali ini. Overall mantap. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe channel gue Hadin Movie Time, dan tonton video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.